Saya sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh melayani kembali di online Bible study yang diadakan oleh Rivers of Life Apostolic Ministries di Indonesia. Oh, berapa banyak yang menikmati pujian penyembahan, apa yang kita naikkan sebagai syukur kita, penyembahan kita. Saya percaya di tengah-tengah penyembahan saudara dan saya malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada seseorang di tempat ini, engkau sakit di bagian paha sebelah kananmu. Saya melihat ada paha sebelah kanan yang dijamah oleh Tuhan. Aku berkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesulitan untuk berdiri, yang mengalami kesulitan untuk bangun dari tempat duduknya, malam hari ini saya percaya saudara disembuhkan. Amen. Saudara, izinkan saya menyapa setiap saudara yang berkumpul bersama-sama di online Bible study kita pada malam hari ini. Boleh saudara tolong tulis di kolom komentar, saudara datang dari kota mana, saya rindu bisa menyapa dan menyambut saudara semua. Saya sungguh bersyukur setelah beberapa bulan kita belum bisa mengadakan online Bible study, tapi kita boleh berkumpul kembali pada malam hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Pak Yahya dari Surabaya, praise the Lord. Ada, wow cepat sekali ini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Nabire, ada yang dari Jombang. God bless you. Yang dari kota Manado, Singkawang. Ada yang dari Sidoarjo, Jepara. Bless you. Ada yang dari kota Perth. May the Lord bless you. Sungguh sukacita yang besar. Boleh menyapa saudara semua. Saya percaya kita semua siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di online Bible study yang diadakan oleh Rolam Indonesia, kita masih membahas 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Nah saudara, sebelum kita akan memulai malam hari ini di online Bible study, kita akan membahas gereja di Sardis. Ini adalah gereja yang kelima yang kita akan bahas. Dan saya memiliki goal bahwa sebelum tahun 2025 berakhir, kita akan membahas 2 gereja yang terakhir, yaitu gereja di Philadelphia dan gereja di Laodikia sebelum tahun ini berakhir. Jadi malam hari ini, karena gereja yang ada di Sardis dari Wahyu pasal yang ketiga, tidak terlalu banyak ayat-ayatnya yang kita akan pelajari. Jadi saya harapkan kita bisa menyelesaikan pada malam hari ini gereja di Sardis. Dari online Bible study yang berikutnya, kita akan masuk di gereja yang ada di Philadelphia. Tapi sebelum itu saya akan meminta saudara, kalau saudara lihat di screen Rolam ID, bahwa saya mau mengumumkan bahwa Rolam Indonesia akan mengadakan konferensi 1 harian penuh yang perdana di kota Manado 9 Januari 2026. Haleluya. Ini tentu bukan hanya terbuka untuk orang-orang yang ada di Manado. Kalau saudara mau terbang, saya tahu ada Pastor Steven dari JKI Immanuel di Kota Kudus yang akan berangkat dari Jawa Tengah. Tapi kalau saudara mau terbang dari kota-kota yang berbeda 1 hari, saya tahu ada travel, ada harga yang harus dibayar. Tapi saya percaya saudara akan diberkati. Saudara, tapi tanggal 9 Januari, apalagi kalau saudara di Sulawesi Utara, hadir, ini akan diadakan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di 4 Point Hotel Kota Manado dengan hanya kapasitas 300 orang on-site, saudara. Nah, saudara tahu bahwa sudah 1,5 tahun ini, setiap kali saya mendapatkan pesan Tuhan, khususnya untuk tahun yang baru, pesan Tuhan secara profetik untuk tubuh Kristus dan bangsa Indonesia, saya menyampaikannya dari kota Manado, dari Rolam Training Center, dan biasanya hanya bisa untuk menampung secara onsite 50 orang. Tapi saya mengucap syukur untuk tim dari Rolam Indonesia yang ada di kota Manado, yang tiba-tiba berkata kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, Pastor Michael, kami punya hati, kami punya iman, kami mau mengadakan konferensi perdana onsite dengan menyewa ballroom hotel, dan saya percaya ini adalah dorongan dari Roh Kudus. So, nanti tanggal 9 Januari, ingat saudara, hanya 300 slot yang tersedia, biayanya hanya Rp50.000 saja. Karena kami tidak mau membebani, apalagi yang mau travel, kalau saudara mau registrasi bisa scan QR yang saat ini tampil di hadapan saudara. 50.000 sudah termasuk makan siang dan coffee break. Oke, nah kalau saudara lihat tadi ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang juga melayani. Di malam harinya saya akan menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2026 yang saya sudah terima dari Tuhan, yang sedang terus saya gumuli, yang sedang saya renungkan
waktu kita memasuki Rosh Hashanah di bulan September 2025, Tuhan menyampaikan kepada saya apa yang Tuhan mau pesankan untuk tahun 2026. Nah, ada pertanyaan, apakah ada online? Akan ada online hanya di malam hari waktu saya menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2026. Yang hanya online adalah KKR di malam hari, di mana saya menyampaikan pesan Tuhan untuk 2026. Namun rangkaian acara sepanjang hari tidak ada online-nya kecuali yang malam hari. Nah, saudara perhatikan, Pastor Victor Purnomo dari Semarang, beliau tiba-tiba bicara kepada saya bahwa saya mau hadir, Pastor Michael, hanya untuk mendukung. Jadi saya bilang, Pastor Victor, kalau Pastor Victor hadir, Pastor Victor harus bicara, dan saya percaya ada pesan Tuhan yang Pastor Victor Purnomo dari Semarang akan sampaikan, dan juga kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan lintas sinode, lintas generasi yang ada di Kota Manado. Yang pertama adalah Pastor Lenny Matoke, Gembala senior dari Bethany Wania Plaza. Akan ada Pastor Abraham Yuwono dari IFGF Kota Manado. Ada Pastor Stefanus Jayawinata dari Best Church. 3 generasi yang berbeda, 3 sinode yang berbeda. Kita akan ada panel talk. Kita akan bicara tentang apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Manado. Bagaimana kegerakan Tuhan di lintas generasi yang ada di Kota Manado. Dan saudara, kita akan dilayani oleh Pastor Hengki dan Pastor Jill Haryanto dari Gereja Grow Community Church Manado. Pastor Hengki dan Pastor Jill akan bicara di dalam sesi khusus mengenai membina keluarga. Keluarga-keluarga yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan, dan gereja-gereja, keluarga-keluarga yang akan membangun gereja-gereja yang kuat, yang berdampak. So, jangan lewatkan saudara. Dari pagi sampai malam kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, dan juga tentunya ada next gen speakers. Ada Regita Langi yang adalah kepala staf di Rolam Indonesia. 3-3-nya adalah anak-anak rohani saya. I'm so proud to call them my spiritual children. Orang-orang yang saya mentor. Regita adalah kepala staf sekaligus pemimpin dari komunitas Jesus My King yang ada di Kota Manado. Regita juga menyampaikan di dalam format talk show bersama Kristi Lontoh yang adalah public speaker, public speaking trainer, educator yang melayani banyak instansi pemerintah, kampus-kampus, anak-anak muda, orang-orang tua, dan bahkan juga sangat berpengaruh bagi pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan di Sulawesi Utara juga. Dan juga ada Steffi Langi yang adalah leader dari JMK Fellowship yang dari kota Jakarta. Steffi juga menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hati Steffi memasuki tahun 2026. Jadi ada next gen speakers, ini waktunya anak-anak muda bangkit. Amin saudara. Jadi saudara, jangan lewatkan tanggal 9 Januari 2026. Kalau bisa di-scan segera, karena hanya 300 slot yang tersedia. Kalau sudah mencapai kapasitas, pendaftaran akan kami tutup. Dan yang online hanyalah yang ada di malam hari. So, saudara, jangan tunda lagi. Please sign up. Saya rindu berjumpa bersama dengan saudara semua. Dan saya percaya di konferensi perdana yang diadakan oleh Rolam Indonesia, Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Amin. Oke. Saudara siap untuk belajar kebenaran firman pada malam hari ini? Haleluya, my spirit is on fire. Dan saya percaya waktu firman disampaikan, aku berdoa di dalam nama Yesus, bahwa waktu firman-Mu dilepaskan dengan otoritas dan kuasa, yang sakit akan disembuhkan. Aku berdoa bahwa orang-orang yang datang letih, lesu, dan berbeban berat akan membawa kekuatan yang baru, semangat yang pudar akan diperbaharui pada malam hari ini. Dan aku berdoa urapan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, di setiap lokasi dimanapun mereka ada. 648 orang yang tergabung pada malam hari ini. Let the power of the Holy Spirit turun atas mereka. Sondre katorolomunse. Waktu saya mengatakan tadi, the power of the Holy Spirit turun atas mereka, saya rasakan beberapa dari saudara, kau rasakan panas di bagian kepala dan pundakmu. A fresh anointing turun di dalam nama Yesus. Aku berdoa semangat yang mulai pudar. Ada orang-orang yang sedang dikembalikan malam hari ini kembali kepada panggilannya. Ada orang-orang yang mulai kendor apinya yang sudah tidak lagi menyala-nyala. Engkau akan mendapatkan api yang baru.
Ada seorang bapak di tempat ini, engkau sempat memimpin kaum muda, tapi oleh karena keadaan politik yang sempat terjadi, engkau akhirnya banyak sibuk di dalam pekerjaanmu. Tapi malam hari Tuhan berkata, kembali kepada panggilanmu, sebab engkau akan menjadi bapak untuk generasi muda. Siapapun anak Tuhan ini, siapapun hamba Tuhan ini, aku berdoa malam hari ini kau diselaraskan kembali. Rencana rancangan Tuhan tidak akan gagal dalam hidupmu. Haleluya. Come on, semuanya angkat tanganmu. Mulai berdoa, saudara. Rindukan, ekspektasikan kuasa Tuhan menjamah melawat saudara sebab Dia hadir. Tuhan, terima kasih. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, engkau berkata kau hadir di tengah-tengah kami, engkau menjamah, engkau melawat kami. Sondere konde sunarala kotusinde. Ada seorang perempuan di sini, saya melihat seperti benjolan di bagian lehermu. I decree in the name of Jesus. Aku berdoa setiap tiroid lenyap right now in the mighty name of Jesus. Ada seseorang yang punya benjolan di bawah ketiak sebelah kiri, sembuh malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Konosereko taralabakatene. Yanus Saralamanda, terima kesembuhanmu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Kondo Saralakatorolomunde. Oh, aku berdoa Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengikat anak-anak kami. Saya melihat ada seorang ibu yang sedang berdoa untuk anakmu yang mau putus sekolah, anakmu yang mau berhenti dari sekolahnya, bahkan anakmu sudah mengambil keputusan yang mendukakan hatimu. Anakmu tiba-tiba tidak lagi tertarik dengan kedisiplinan yang pernah dia alami, tapi anak ini mulai terjerat dengan perhubungan yang tidak sehat, dengan relationship, dan juga ada jeratan ikatan secara online. Malam hari ini aku berdoa, belenggu-belenggu yang mengikat anak-anak kami terlepas di dalam nama Yesus. Come on, decree your breakthrough in the name of Jesus. Percaya saudara, malam hari ini saudara akan terima lawatan dan jamahan Tuhan. Bapak, aku berdoa waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, hari ini aku berdoa biar api Roh Kudus-Mu yang menyatakan kepada setiap kami bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami atau membiarkan kami sendirian, tapi Tuhan selalu ada untuk menatang kami, mengangkat kami. Oh, terima kasih sebab kasih setia-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Shoreko torolomunde inasyaralamanda. Saya melihat ada seseorang yang sedang berdoa untuk orang tuamu, untuk papamu yang sudah lanjut usianya. Kau sedang berdoa untuk keselamatannya. Tuhan, aku berdoa keselamatan jadi bagian rumah tangga anak-anakmu yang takut akan Tuhan, yang percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Aku berdoa malam ini Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seseorang di sini, kau punya adik perempuanmu jauh dari engkau, tapi adik perempuanmu sedang terbaring di rumah, sakit dan tidak ada yang menolong, tidak bisa bekerja dan sedang membutuhkan pertolongan. Jangan takut, aku berdoa kuasa-Mu menjamah malam hari ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang paling tahu kebutuhan anak-anak-Mu, dan aku berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu, sebab kami percaya kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar sama-sama malam hari ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami, biar telinga kami mendengar, mata kami melihat, hati kami dapat menangkap, dan pikiran kami memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, mari sama-sama katakan, Amen. Glory to Jesus. Amin. Kalau saudara mengalami terobosan kesembuhan, ada kesaksian yang Anda alami lewat online Bible Study, jangan lupa menyaksikannya kepada tim kami yang ada di WhatsApp Group Rolam Indonesia. Dan kami rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah saudara. Dan saya percaya sepanjang kita sama-sama online Bible Study malam hari ini, Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara, Tuhan bekerja atas tubuh jasmani saudara, Tuhan bekerja. Waktu kita datang sama-sama dan berseru menyebut nama Yesus, ada kuasa, ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Oke, saudara, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama terlebih dahulu. Saya mau mengajak kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saudara, sebelum kita akan masuk di Wahyu pasal yang ketiga, dan kita akan bicara tentang gereja yang ada di Sardis, malam hari ini saya akan bicara dengan tema apa yang kita mau pelajari dari gereja di Sardis. Tulis sama-sama di catatan saudara, karisma dan karakter. Saya percaya ini penting di akhir zaman ini, di mana gereja berjalan di dalam karisma dan karakter. Bukan karisma melawan karakter, tapi karisma dan karakter.
Nah, saudara, izinkan saya memberikan landasan terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini juga ada hubungannya secara profetik apa yang saya mau sampaikan dengan kita memasuki tahun 5786 di kalender orang Ibrani. Saudara dan saya kita memasuki tahun yang namanya Peivav, oke? Saudara dan saya percaya Tuhan berbicara lewat orang-orang Yahudi, orang Ibrani secara profetik. Tuhan berbicara sebab semua hal yang Tuhan lakukan selalu membawa maksud. Nah, saudara dan saya harus mengerti, saya mau mengajak saudara melihat dari segi profetiknya, meskipun saya tidak berkata bahwa kita harus ke Yahudian, enggak ya. Saudara dan saya merdeka di dalam Kristus, tapi saya percaya bahwa dimensi kerajaan Allah mengandung hal-hal yang profetik, yang menyatakan akan karakter, isi hati dan pikiran Tuhan, dan memberitahukan pengharapan yang ada di depan. Amin. Alkitab adalah satu-satunya buku perkataan pernyataan Tuhan yang Tuhan lepaskan dari generasi lepas generasi yang berbicara tentang masa yang akan datang. That's why the Bible is a book of prophecy. Ini bukan buku sejarah, ini bukan hanya buku cerita, tapi pribadi yang di luar waktu. Dia adalah Tuhan yang namanya Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, memasuki tahun 5786, angka 6 di dalam alfabet orang Ibrani adalah kata Vav. Kata Vav adalah karakter atau huruf, ya, huruf 6, huruf yang ke-6. Dan saudara dan saya harus mengerti bahwa di dalam alfabet orang Yahudi, bahwa setiap huruf itu memiliki gambar yang memiliki makna yang profetik. Nah, huruf Vav itu digambarkan seperti patok, saudara. Oke, seperti patok atau seperti paku. Pertama saya mau ajak saudara membaca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat yang pertama. Oke, ingat malam hari ini judul pelajaran kita dari gereja di Sardis adalah karisma dan karakter. Saya mau saudara nggak cuma perhatikan karisma dan karakternya aja, tapi kata dan, kata D-A-N itu tolong diperhatikan. D-A-N itu harus diperhatikan. Karisma dan karakter, ya, tiga-tiganya. Saya akan bahas secara profetik. Nah, saudara, Kejadian 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ke-6 di ayat pertama Alkitab adalah kata dan. Oke? Dan kata dan di bahasa Ibraninya, huruf pertama dari kata dan adalah vav. Prophetically saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita ada di dalam musim di mana surga akan menjadi satu dengan bumi, di mana gereja Tuhan akan menjadi satu dengan realita kerajaan Allah. Ini waktunya gereja Tuhan berjalan di dalam kepenuhan otoritas dan kuasa yang ilahi, sebab di tengah-tengah tantangan zaman dan keadaan yang semakin gelap, dunia memerlukan terang surga, terang kerajaan yang tidak dikenali oleh dunia, tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau katakan this is the season di mana heaven is coming to earth. Amen. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini waktunya gereja berjalan di dalam dinamika yang supranatural. Kenapa? Because this is the season of heaven and earth. Allah yang menciptakan langit dan bumi. This is powerful. Coba saudara buka Yesaya dari Wahyu 22 ayat yang ke-17. Saya mau saudara melihat baik-baik. Alkitab dimulai di kitab Kejadian dengan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ada patok yang menyatukan langit dan bumi. Saudara dan saya harus tahu bahwa salib Kristus adalah patok itu, saudara. Oleh karena pengorbanan salib Kristus, kita yang terpisah dari Tuhan. Bukan hanya dilepaskan dari api neraka, tapi kita yang lepas dari realitas surga. Kita yang hidup oleh karena tabiat dosa. Kita yang hidup di dalam akibat dosa. Oleh karena salib Kristus, maka surga bisa menjadi nyata dengan bumi. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus, kita datang, kita masih ada di dalam dunia ini, tapi Alkitab berkata kita tidak berasal dari dunia ini, tapi selama kita hidup, realitas surga menjadi realitas saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Oh, glory to God. Saya percaya ini waktunya gereja berjalan di dalam kepenuhan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Sebab saudara dan saya oleh karena salib Kristus, karena ada salib Kristus,
Kristus, maka kita menarik surga ke bumi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata waktu kamu berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. I am declaring, I am prophesying kepada saudara bahwa kerajaan surga harus menjadi nyata atas kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi, keluarga saudara. You are establishing heaven on earth. Coba buka Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-17. Saudara ingat ya, Kejadian 1 ayat yang 1 berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin. Oh, saudara garis bawahi. Roh dan pengantin. The supernatural is touching the natural. Roh Kudus ada atas setiap saudara dan saya. Sekarang gereja hanya berdebat tentang bahasa roh. Gereja hanya, come on. Roh Kudus diberikan supaya saudara dan saya bisa menyatakan surga di bumi. Dan pada akhirnya Alkitab dibuka dengan pernyataan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Alkitab ditutup di Wahyu 22 ayat yang ke-17 dengan perkataan roh dan pengantin. Perempuan itu berkata, oh glory to God, saya percaya menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, Tuhan akan mendapatkan gereja yang bisa sepakat dengan rohnya, gereja yang bersuara bersama-sama dengan rohnya. This is the hour di mana roh dan pengantin perempuan akan berkata bersama-sama, marilah saudara dan saya mempelai Kristus. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya supaya kita bisa ditransformasi, direformasi, diubahkan menjadi seperti Kristus, sepadan dengan Kristus, supaya saudara dan saya bisa berkata, marilah bersama-sama. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya harus tahu di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab berkata bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wahyu 22 ayat 17 berkata, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air dengan cuma-cuma. Makanya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan saya mau beritahu bahwa generasi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi segala sesuatu yang belum tergenapi. Sebelum Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua, segala sesuatu harus digenapi. Dan saya percaya Tuhan akan menemukan gereja yang dewasa, gereja yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa, gereja yang berjalan di dalam kemenangan, di mana roh dan pengantin perempuan berkata bersama-sama, marilah. Kita ada di dalam musim Vav 5786. Kita ada di dalam musim di mana surga menjadi satu dengan bumi. Saya percaya kita ada di dalam musim 2026 dan selanjutnya, di mana saudara dan saya akan mengalami perjumpaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ada pengertian, pewahyuan, penyingkapan, iluminasi dari kebenaran firman yang belum pernah disingkapkan sebelumnya. Saudara dan saya, kita ada di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Tapi satu hal yang pasti, kerajaan sorga akan nampak di dalam dunia ini lewat orang-orang percaya yang hidup di dalam kemenangan, yang mau katakan amin, saudara. Haleluya. Kita ada di tahun Vav. Katakan sama-sama Vav. Nah, kenapa penting saudara dan saya di tahun Vav ini memperhatikan bagaimana kita hidup? Sekarang lihat Yesaya 22. Yesaya 22 dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Saya mau saudara perhatikan. Saudara dan saya percaya, saya belum lama ini menyampaikan secara profetik bahwa hari-hari ini ada perpindahan otoritas, perpindahan tanggung jawab. Saya mau saudara mempersiapkan dirimu dengan baik. Karena Tuhan sedang memindahkan otoritas kepada orang yang bisa dipercaya. Saya percaya di dalam 2 tahun ke depan secara profetik saya mau sampaikan bahwa orang-orang yang berdiri dan membangun di atas landasan yang tidak kokoh, orang-orang yang membangun dengan rumput kering, jerami atau kayu, maka akan terbakar. Tapi orang-orang yang mencucurkan air mata, yang membangun imannya dengan emas, perak, dan permata, sakit dan mahal harganya. Tapi Tuhan sedang memindahkan otoritas hari-hari ini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang terampil. Orang-orang yang menyatakan realita kerajaan Allah. Bukan hanya di dalam 4 tembok gereja. Alkitab berkata kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Bukan orang yang terkotak-kotak di dalam institusi, sinode, denominasi, tembok gereja.
Come on, kita kota, bukan kotak. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Ini waktunya gereja keluar dari kotak. Jangan cuma jago kandang, cuma ada di dalam gereja. Sebab kerohanian saudara dan saya bukan bicara aktivitas, tapi kehidupan di rumah bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan. Apa yang kamu pegang berhasil, Tuhan sedang mempercayakan hal-hal yang baru. Somebody say amen, glory to God. Saudara lihat Yesaya 22, ayat yang ke-22. Ini ayat yang terkenal. Alkitab berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Ya, dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memindahkan kunci otoritas, saudara. God is releasing. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada gerejanya diberikan kunci kerajaan sorga, sehingga apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Nah, kalau saudara lihat Yesaya 22 ayat yang 15 sampai 25, apa yang dikatakan Nabi Yesaya adalah menyangkut dua orang, yang satu namanya Sebna, yang satu namanya Eliakim. Saudara dan saya secara profetik, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-22 sekali lagi. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Nah, saudara mungkin berpikir, kenapa kunci ditaruh di atas bahu, saudara? Ternyata saya pelajari pada zaman itu, orang yang adalah juru kunci atau pemegang kunci milik raja, kuncinya itu digantung di atas bahu, karena di atas bahu pembesar yang dipercaya dengan kunci raja, di atas jubah yang ada di bahunya itu ada patok. Oh, glory to God, I'm speaking prophetically. Jadi kalau di atas bahunya ada patok, kuncinya ditaruh di situ. Jadi orang kepercayaan raja, setiap kali kalau orang ini jalan dan orang lihat ada kunci yang tergantung, tanpa orang tersebut perlu berkata-kata atau memperkenalkan diri, orang yang memakai jubah dengan patok, dengan kunci raja yang tergantung di atasnya, akan dikenali sebagai orang kepercayaan raja. Glory to God. Prophetically saya mau katakan bahwa di hari-hari ke depan, orang yang dipercaya oleh raja nggak perlu banyak ngomong, nggak usah banyak promosi, karena saudara dan saya yang berjalan di dalam otoritas, kehadiran saudara membawa perubahan, kehadiran saudara membawa realitas surga. Nggak usah banyak ngomong, tapi kehadiranmu membawa perubahan yang nyata. Somebody say amen. Now, saudara, waktu Tuhan berkata bahwa kunci Daud yang ditaruh di atas bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Coba lihat ayat 23 sampai 25. Aku akan menancapkan dia seperti patok. Nah, itu tuh, valve, pada tembok yang kokoh, sehingga ia akan menjadi kursi kebesaran bagi kaum keluarganya. Padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, segala perlengkapan yang kecil, dari cawan sampai periuk belanga. Saya percaya di tahun di mana surga menjadi nyata, surga menjadi nyata di bumi, saya mau nubuatkan keluarga saudara akan dilawat, dijamah oleh Tuhan. Yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan akan menjamah mereka waktu saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang bisa dipercaya oleh Raja. Oh, glory to God. Pada waktu itu ayat 25, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Patok yang ditancapkan kuat-kuat pada tembok yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur. Sungguh Tuhan yang mengatakannya. Orang-orang yang selama ini sepertinya kelihatannya perkasa, orang-orang yang selama ini kelihatannya baik-baik saja, perpindahan sedang terjadi. Saudara dan saya hari-hari ini yang tinggi hati, yang selama ini membangun dan merasa Tuhan oke-oke saja, dan ada kesempatan bertobat, tapi kesempatan bertobat itu tidak dipakai, maka Tuhan akan mulai menggoncangkan yang bisa digoncangkan. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, Tuhan sedang mempromosikan orang-orang yang memiliki karisma dan karakter. Nah, ini yang nanti akan kita bahas dari gereja di Sardis. Tapi saya mau bicara prophetically terlebih dahulu. Persiapkan dirimu supaya saudara bisa dipercaya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kenapa ini penting? Coba lihat Yesaya 22 yang 15. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, pergilah kepada kepala istana ini, hadapilah Sebna yang mengurus istana. Apa urusanmu di sini? Siapa nenek moyangmu di sini? Sampai engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang kuat.
Ia akan mencengkeram engkau kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang terbentang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah terdapat kereta-kereta kebesaranmu. Hai engkau aib keluarga tuanmu. Saudara harus mengerti siapa sih Shebna? Shebna itu adalah orang kepercayaan raja, pemegang kunci. Tapi karena Shebna membangun kerajaan sendiri, Shebna korupsi dengan uang raja, Shebna bahkan membangun kuburan sendiri, Shebna mencoba membangun nama sendiri. Oleh sebab itu Tuhan sedang berkata bahwa otoritas sedang dipindahkan oleh Tuhan dari Shebna kepada Eliakim. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 17. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang kuat. Ia akan mencengkeram engkau kuat-kuat, menggulung engkau keras-keras dari gulungan, menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang terbentang luas. Di situ engkau akan mati, dan disitulah terdapat kereta-kereta kebesaranmu. Hai engkau aib keluarga tuanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari kedudukanmu engkau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku, garis bawahi kata hambaku. Jangan sampai kita hamba ambisi sendiri, kita hamba kenyamanan kita sendiri, kita hamba impian kita sendiri. Tuhan sedang mempromosi hamba-hambanya. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Jubahmu akan kukenakan kepadanya, ikat pinggangmu kuikatkan padanya, dan kekuasaanmu akan kuserahkan ke dalam tangannya. Baru ayat yang ke-22 berkata, pintu yang dibuka tidak bisa ditutup, pintu yang tertutup tidak bisa dibuka. Jadi kalau saudara dan saya mau berjalan di dalam otoritas ilahi, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan amin, saudara. Oh, Shebna yang selama ini asik-asik aja ongkang-ongkang kaki. Kenapa saudara Tuhan akan mengganti hari-hari ini? Saudara harus tahu Raja Hizkia adalah raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita mau menyatakan kemuliaannya, tapi dia sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya, yang sedang tidak membangun kerajaannya sendiri, tapi orang-orang yang sepakat dengan karisma dan karakter sang raja. Oh, itu penting sekali. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih landasan dulu nih, bahwa Tuhan sedang memindahkan otoritas. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya butuh karisma dan karakter. Oke? Bukan karisma melawan karakter. Oke, Pastor Leonardo Syamsuri menulis sebuah buku yang sangat bagus yang membedakan antara karisma dan karakter. Judul bukunya adalah Karisma versus Karakter ya saudara. Dan itu bagus menjelaskan karisma itu apa, karakter itu apa. Tapi saya mau katakan secara profetik ke depan, saudara dan saya perlu karisma dan karakter. Yang mengerti katakan amin. Oke, karisma dan karakter. Oke. Sekarang kita masuk ke daging dari apa yang kita mau bahas malam hari ini. Gereja di Sardis, mari buka Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan ulas buat saudara ayat per ayat. Dan hari ini dari Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya tidak terlalu banyak. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan kita akan melihat gereja yang mati. Nah, oleh sebab itu saudara harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencari gereja yang berkarisma dan gereja yang berkarakter. Saudara tidak boleh hanya punya satu. Anda harus punya dua-duanya, saudara. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke, tapi kita bahas dulu. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. By the way, saudara, nanti waktu saya sudah selesai, kita berdoa. Saya melapaskan doa berkat. Jangan buru-buru. Nanti admin akan menampilkan kembali QR code karena saya barusan baca ada yang bertanya. QR code untuk conference Januari akan ditayangkan kembali dan juga QR code untuk saudara yang mau mendukung konferensi bulan Januari, mendukung pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia. Nanti QR code-nya dan rekening akan ditampilkan. So jangan kemana-mana. Dan menjawab pertanyaan yang berikutnya, rekaman dari Bible Study ini nanti akan diupload di YouTube channel atas nama saya sendiri atau @rolam_indonesia. Oke? So jangan khawatir, nanti akan ada rekamannya diupload di YouTube. Tapi saudara yang mengikuti live seperti ini, oleh sebab itu saudara jangan lupa ajak kerabat, teman untuk ikut live. Kenapa? Ingat, kita tidak hanya diinspirasi oleh kebenaran firman, tapi kita menerima impartasi. Jadi saudara yang ikut Zoom malam hari ini, saya percaya in the spirit, waktu saudara live, saya menyampaikannya secara live, saudara menerima impartasi fresh. Amin. So saudara jangan lupa untuk mengajak orang-orang ikut secara live setiap kali kita mengadakan online Bible study. Dan kalau saudara bisa nanti
upload di story, saudara bisa take screenshot, atau saya suka sekali melihat orang-orang suka memfoto tulisan, notes ya, dari catatan-catatan yang diambil, untuk saudara bisa upload. Dan jangan lupa juga untuk mention Rolam Indonesia dan saya sendiri, Michael DJ Widjaja. Oke, kita lihat Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Oke, are you ready? Karisma dan karakter. Come on, katakan sama-sama dengan saya, karisma dan karakter. Katakan, saya perlu dua-duanya, karisma dan karakter. Amen. Oh, saya percaya setiap kita diberikan oleh Tuhan karisma dan kita harus punya karakter. Ya, dua-duanya datang dari tahta Allah yang maha tinggi. Wahyu 3 yang pertama. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini jangan sampai saudara dan saya mati nih. Tanpa karisma, tanpa karakter kita mati. Kelihatannya hidup tapi mati. Ini gereja di Sardis kelihatan hidup tapi Tuhan yang bilang mati. Bangun, kuatkan apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Garis bawah itu. Di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Kenapa ini penting? Karena ini nggak ngomong waktu kita di surga nanti. Nanti saya akan jelaskan. Oke? Dan lalu kita berkata, ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaatnya. Katakan amin, saudara. Kita kembali ke ayat yang pertama. Are you ready? Perhatikan baik-baik. Saya akan ulas satu persatu. Kita ngomong karakter dan karisma. Oke? Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Poin yang nomor pertama, saya minta saudara catat. 7 roh Allah bicara tentang karisma. 7 roh Allah bicara tentang kemampuan ilahi yang datang dari Tuhan. Dan kalau saya mau kasih kata, orang yang menerima karisma adalah orang yang terbakar. Oh, kita harus jadi orang yang terbakar, saudara. We have to burn. Somebody say with me, burn. Katakan, aku mau jadi orang percaya yang terbakar. Burn with the holy fire. Yang membuat saudara dan saya kerasa ya. Saudara dan saya kalau ngelihat api, bukan cuma ngelihat apinya, tapi api harus dirasakan. Kenapa saudara dan saya butuh pengurapan? Kenapa saudara dan saya butuh karunia? Sebab dunia harus merasakan bahwa Yesus Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memerdekakan, Tuhan yang membangkitkan. Karunia Roh Kudus membuat gereja bisa berasa, saudara. Jangan sampai saudara dan saya cuma kelihatan antik, tapi nggak ada rasanya. Oh, come on. Tapi kalau saudara dan saya terbakar, hidup yang terbakar adalah hidup yang terdampak. Glory to God. Kalau saudara lihat di Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang kedua, itu 7 roh Allah disingkapkan di Yesaya 11, ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Apa yang Alkitab katakan di Yesaya 11 ayat yang kedua? Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian. Itu udah 3 tuh. Roh Tuhan, the Spirit of the Lord. Ada the Spirit of wisdom, roh hikmat. Ada roh pengertian, Spirit of knowledge. Ada roh perencanaan. Ada roh keperkasaan, ya. Ada the spirit of counsel, ada the spirit of might, ya. Ada roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. 7 roh Allah. Jadi waktu kita baca di Wahyu 3 ayat yang pertama, 7 roh Allah yang dikatakan Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ini ngomong tentang the empowerment of God. Ini adalah kemampuan ilahi,
kekuatan yang datang dari tempat maha tinggi yang dilepaskan buat saudara dan saya. Nah, saudara dan saya harus mengerti bahwa setiap empowerment, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, itu selalu dilihat oleh manusia, tapi dinilai oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya pasti kelihatan gitu loh. Karena harus berasa. Tapi jangan sampai kita pikir bahwa karunia adalah penilaian kita. Seringkali orang menilai orang lain hanya berdasarkan karunianya. No, karunianya dilihat, karunianya dinikmati, karunianya berdampak. Tapi nilai seseorang bukan karena karunianya. Dilihat oleh manusia tapi dinilai oleh Tuhan. Lanjut dulu ya, karakter di mana? Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Nah, glory to God. Nah, 7 bintang ngomong tentang apa, saudara? The messengers. Ini ngomong tentang orangnya. Ini ngomong tentang karakter. Kalau tadi saya katakan Anda punya karisma, Anda terbakar. Kalau orang yang punya karakter, Anda bersinar. You need to burn and you need to shine. Oh, glory. Kalau saudara nggak terbakar, kamu nggak bisa bersinar. Saudara lihat bintang khususnya ya. Bintang itu panas, saudara, planet. Ya, bintang itu full of fire. Tapi yang terbakar baru bisa bersinar. Kalau saudara dan saya mau bersinar, berdampak bagi dunia, Anda harus terlebih dahulu terbakar. You have to be filled with the Spirit. Saudara harus dibakar oleh roh. That's why Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Roh Kudus yang membuat hidup saudara dan saya penuh dengan kehidupan yang sejati supaya bisa keluar dan berdampak bagi dunia yang mengerti, katakan amin. So kalau tadi saya katakan bahwa 7 roh Allah itu adalah karisma. 7 roh Allah adalah kekuatan, empowerment of God. 7 bintang itu ngomong tentang karakter, saudara. Itu ngomong tentang orangnya. Orangnya sama, dilihat oleh manusia tapi dinilai oleh Tuhan. Makanya nggak ada satu orang pun yang bisa bermegah. Kita nggak bisa mencibir, merasa lebih baik daripada orang. Saya lebih baik daripada dia. Nggak ada yang bisa menilai kita kecuali Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk saling menghakimi, menilai satu sama lainnya. No, lakukan bagian kita. Hidup kita terbakar dan bersinar. Yang mengerti katakan amin. Orang yang berkarisma hidupnya terbakar. Orang yang berkarakter hidupnya bersinar. Nggak ada karakter, kamu kebakaran dan akhirnya gosong. Haleluya. Tapi kalau orang terbakar nggak punya karakter, saudara, maka saudara dan saya juga nggak berdampak gitu loh. Tulis saudara, tanpa karakter karisma tidak memiliki arti. Oh, tulis tuh. Tanpa karakter karisma, pengurapan, kuasa, kehilangan arti atau makna. Sebaliknya, tanpa karisma, karakter tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tanpa karisma, karakter hanya membuat orang merasa dirinya yang paling baik. Saya yang paling baik, saya yang paling kudus, saya yang paling suci, saya yang paling berhikmat. Ya, tanpa karisma, karakter bikin orang hanya menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Oke. Jadi tanpa karakter, karisma tidak membawakan arti apa-apa. Kehilangan makna. Tanpa karisma, karakter tidak memproduksi apa-apa. Kita kehilangan alasan. Hidup itu harus penuh arti. Hidup itu juga harus punya alasan. Purpose. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oleh sebab itu, iman tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya perbuatan. Amin. Coba ayatnya di mana tuh? Yakobus 2 ayat 17 sampai 22. Jadi ya kalau kita lihat gereja di Sardis, kenapa mereka Tuhan katakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Mereka punya aktivitas, mereka kerja, mereka punya acara, tapi mereka tidak membangun aktivitas mereka dengan landasan iman yang benar. Oke? Jemaat di Sardis melakukan pekerjaan yang tidak dilandaskan iman. Yang membuat orang percaya hidup itu iman. Dan iman itu ditempa lewat pergumulan, tantangan, rintangan, dan penderitaan. Haleluya. Amen. Haleluya. Saya tahu saya agak cepat ya saudara, karena banyak nih yang mau dibahas. Jangan khawatir, nanti akan ada
Siaran ulangannya akan diupload di YouTube, oke? Nanti saudara bisa share juga ke orang-orang yang berbeda. Ada yang nulis sampai jarinya kebas nyatetnya. Haleluya. Glory to God. Nah, saya bacakan Yakobus 2 ayat 17 sampai 22. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai 22. Lihat nih, Alkitab bilang apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Tuh kan ya, nggak bisa. Karisma dan karakter tidak bisa dipisahkan. Saudara dan saya perlu dua-duanya. Oke, aku akan menjawab dia, ayat yang 18 nih, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama. Oh, itu dahsyat tuh. Nah, itu dicatat tuh. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Karakter melengkapi karisma, karisma melengkapi karakter. Oke? Ingat, karakter orang percaya itu yang seharusnya dilihat oleh orang, tapi dinilai oleh Tuhan. Nah, yang sama, karisma orang percaya juga harus dilihat oleh orang dan dinilai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara dan saya dipanggil berdampak, tapi penilaian kita bukan datang dari orang. Oke? Penilaian kita datangnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Sebab waktu dunia melihat tubuh Kristus, mereka sebetulnya dan seharusnya melihat siapa Kristus sejatinya. Saudara dan saya nggak bisa dipisahkan. Saudara dan saya tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Dan saya percaya di hari-hari Tuhan sedang mencari gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang berkarisma dan berkarakter. Gereja yang terbakar, gereja yang bersinar. Haleluya. Gereja yang hidup adalah gereja yang penuh dengan roh, tapi gereja yang menyatakan pribadi Kristus Yesus. Anda butuh dua-duanya. Anda butuh karunia, Anda butuh karakter. Jangan sampai dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat loh, Tuhan itu melihat pekerjaan kita. Tuhan selalu menilai pekerjaan kita. Saudara dan saya hidup di dunia itu bekerja. Bukan nunggu ngantri masuk surga. No, kerja keras. Nyatakan Kristus. Anda dibakar oleh roh Allah. Sebab tanpa roh Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi karena kita terbakar, kita bersinar bagi hormat dan kemuliaan nama Allah. Ya kan? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal mati. Makanya jangan jadi orang yang hanya hidup untuk pujian, pengakuan, dan perkenanan manusia. Nggak ada habisnya. Hiduplah untuk perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita kelihatan beraktivitas, kita nafas, kita ada di dunia, tapi hidup kita nggak melakukan dan tidak berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab gereja di Sardis dikatakan hidup padahal mati. Jangan sampai kita jadi gereja yang mati. Ternyata gereja yang mati nggak perlu mati meninggalkan dunia. Gereja yang tidak berdampak, gereja yang tidak berotoritas, gereja yang tidak berkuasa adalah gereja yang mati. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jangan sampai kita dinilai hidup oleh manusia, tapi kita dinilai mati oleh Tuhan. Bahaya tuh saudara. Amin. Gimana saya mau ajak saudara? 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Apa yang harus dilakukan? Uji diri kita sendiri. Makanya Alkitab mengajarkan uji diri kita sendiri. Kalau kita menguji diri kita sendiri, 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32 berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik
supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi didikan, katakan sama-sama dengan saya, didikan. Nah, sebelum kita dididik oleh Tuhan, didik diri sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa mendidik diri sendiri, kita baru dididik oleh Tuhan. Didikan Tuhan bukan untuk mematikan kita, tapi didikan Tuhan memurnikan kita. Yang mengerti katakan amin. Gereja di Sardis itu mereka pernah ngalamin kemuliaan Tuhan, tapi sekarang apinya redup. Kalau Anda melihat secara sejarah, gereja di Sardis, kota Sardis adalah kota yang kaya. Kota Sardis pernah ngalamin lawatan Tuhan. Kota Sardis pernah ngalamin kemuliaan Tuhan. Tapi mereka hanya bernostalgia dan hidup di masa lalu. Tapi apinya redup. Jangan sampai kita menjadi gereja yang hanya bermegah dengan apa yang pernah ada, apa yang pernah terjadi, tetapi kita tidak bergerak dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dan untuk apa yang akan terjadi. Bahaya. Saya mau nubuatkan saudara, kita akan melihat greater glory, kemuliaan yang dunia belum saksikan. Jangan hidup di masa lalu, sebab Tuhan selalu memimpin kita kepada masa depan. Haleluya, amin. Ada kemuliaan Tuhan yang akan datang, dan saudara dan saya sedang diajak Tuhan berpartisipasi. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus punya karisma dan karakter. Persiapkan dirimu, supaya saudara dan saya bisa ambil bagian di dalam rencana rancangan Allah. Amin. Oleh sebab itu, penting loh setiap orang percaya senantiasa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara mempersiapkan diri setiap hari. Mempersiapkan kedatangan Tuhan itu nggak pasif. Mempersiapkan kedatangan Tuhan itu aktif. Karena Tuhan bukan supir angkot. Dia nggak akan datang jemput kita, orang-orang yang kecapean, keletihan, hanya nunggu. No, dia lagi mau menjemput mitra. Dia mau menjemput mempelai. Dia mau menjemput orang-orang yang siap memerintah bersama-sama dengan dia. Jangan lupa Wahyu 22:17 tadi bilang apa? Roh dan mempelai wanita bersama-sama berkata, mari. Oh, glory. Amin. Jadi gereja yang hidup. Gereja yang siap memerintah bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Glory to God. Nah, ayat yang kedua. Langsung ayat yang kedua. Gimana caranya supaya kita punya karakter dan karisma? Jangan sampai kelihatannya hidup tapi padahal mati. Tuhan ngomong gini loh, bangun, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tulis, kata bangun di bahasa Yunaninya, kata bangun artinya watch with vigilance and expectancy. Perhatikan, berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan dan pengharapan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup? You need the prophetic anointing. Ini adalah landasan prophetic. Katakan sama-sama bangun. Kita persmu. Kalau saudara dan saya nggak punya mata yang melihat, kalau saudara dan saya nggak punya telinga yang mendengar, jangan-jangan kita nggak sadar waktu terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Saudara dan saya berpartisipasi di dalam kemuliaan Tuhan nggak random, butuh persiapan. Dan pengurapan karunia yang profetik membuat saudara dan saya siap untuk menyambut lawatan Tuhan. Amin. Jadi kalau ngomong profetik nggak cuma nubuatan ya saudara ya. Orang yang profetik itu punya kedisiplinan. Kenapa peka? Karena dia bisa tahu musim dan waktu. Orang yang profetik tidak ditentukan oleh keadaan zaman. Karena dia bisa nangkep apa yang Tuhan suarakan di tengah-tengah keadaan zaman. Nah, makanya setiap orang percaya harus punya dinamika yang profetik. Yang mengerti katakan amin. Oke. Tanpa kemampuan, sekali lagi, untuk melihat dan mendengar, maka kita tidak bisa mengenali sewaktu terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan menjadi nampak atas kita. Ini karisma, saudara. Ya. You need the anointing of the Holy Spirit. Saudara butuh dinamika yang profetik. Coba lihat ayat yang kedua. Berikutnya apa? Bangunlah dan kuatkan. Nah, kata kuatkan di bahasa Yunaninya artinya tetapkan, letakkan secara kokoh. Ini ngomong tentang meletakkan fondasi. Ini dinamika apostolik. Bangun dan kuatkan. You need both. Saudara butuh mata rohani yang terbuka, telinga rohani yang terbuka,
saudara butuh pengurapan dari Roh Kudus, saudara butuh karunia-karunia Roh Kudus, tapi saudara juga butuh kedisiplinan, fondasi yang dibangun di atas prinsip kebenaran firman. Makanya gereja dibangun di atas landasan rasul dan nabi. Kenapa gereja di Sardis mati? Mereka hanya mengikuti rutinitas kehidupan, tapi mereka kehilangan dinamika yang rasuli. Mereka kehilangan dinamika nabi. Jadi Anda harus tahu loh, apostolik dan profetik itu nggak cuma bikin orang keren, nggak cuma bikin orang merinding-merinding. No, dinamika apostolik dan profetik mempersiapkan gereja yang hidup, gereja yang berdampak, gereja yang terbakar, gereja yang bersinar. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Glory to God. Amin. Saudara mau berpartisipasi di dalam apa yang Tuhan lakukan. Amin, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Now, bangun, kuatkan apa yang masih tersisa. Lihat baju saya, remnant. Saya mau kasih tahu gereja yang hidup nggak semuanya. Tapi Tuhan mencari sisa. Karena kenapa ada harga yang harus dibayar. Ada kegigihan. Ada komitmen, saudara. Kamu bangun, kuatkan yang masih sisa. Saya berdoa saudara bergabung di online Bible study, you are part of the remnant. Saudara bagian dari sisa-sisa itu. Jangan sampai jadi orang Kristen yang mati. Come on, katakan sama-sama dengan saya. Saya nggak mau jadi orang Kristen mati, saudara. Kenapa? Kuatkan, bangun dan kuatkan apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Saudara dan saya di masa kita hidup, kita masih mengambil bagian di dalam panggilan Tuhan atas gerejanya dari awal. Saudara dan saya ini hidup di masa yang seperti ini, kita harus lakukan bagian kita loh. Karena kita menyempurnakan apa yang Tuhan pernah mulai di dalam kehidupan Abraham, di dalam kehidupan Nuh, di dalam kehidupan Henok, di kehidupan Musa. Generasi saudara dan saya menyelesaikan. Jadi kalau saudara dan saya berpikir hidup saya nggak ada artinya, stop it. Jangan jadi orang bodoh, saudara. Saudara dan saya punya tujuan hidup yang lebih besar. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk ambil bagian di zaman ini, di masa ini, untuk menggenapi yang belum tergenapi, menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai ribuan tahun daripada hari ini. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku mendapati pekerjaanmu tidak ada yang sempurna. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang menyelesaikan. Jangan cuma bisa mulai, nggak selesai. Punya keluarga bisa, nikah bisa, punya anak bisa, keluarganya berantakan. Mulai bisnis bisa, bisnisnya berantakan. Mulai pelayanan, tersinggung, tersungging, apalah, terus keluar dari gereja, nggak pelayanan. Come on, selesaikan apa yang baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. I believe we are the finishing generation. Kita bukan generasi yang gampang menyerah. No, kita adalah generasi yang bertahan. Iman kita akan diuji seperti emas, menjadi sempurna. Amin. Jangan jadi Kristen yang mati. Jangan jadi Kristen yang membeli. Kelihatannya hidup tapi mati, saudara. No. Tapi saya percaya Tuhan sedang mencari remnant. Katakan remnant. Sisa-sisa orang yang mau berjuang sampai rencana rancangan Allah. Apa yang Tuhan perkatakan. Tidak ada satupun yang bisa gagal. Sebab dia bukan Tuhan yang bisa gagal. Amin. Now, ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah. Nah, ini penting nih. Bagaimana engkau telah menerima. Oh iyo, ini penting nih. Apa sih yang saudara dan saya terima? Ingat, waktu saudara dan saya lahir baru. Saudara dan saya terima kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Dari saudara dan saya lahir baru, kita sudah terima janji. Dari kita lahir baru, kita sudah terima janji, sudah terima warisan. Dari lahir baru, kita sudah terima pengharapan. Oleh sebab itu ingat, bagaimana engkau telah menerima. Jangan sampai jadi orang Kristen yang cuma lahir baru toh, tapi nggak pernah tahu kita dilahirkan itu bukan sebagai jongos, kita dilahirkan bukan sebagai babu, kita dilahirkan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Nah, makanya kalau habis lahir baru harus bisa mulai dengar.
bisa mulai menelaah. Ini ngomong tentang kedewasaan rohani. Gereja yang berjalan di dalam karisma dan karakter adalah gereja yang dewasa. Gereja yang nggak cuma lahir baru, tapi gereja yang mendengar. Gereja yang nangkap. Gereja yang tahu isi hati Tuhan. Gereja yang mendengar apa yang Roh sedang katakan kepada gerejanya. Terus apa yang Tuhan katakan kepada gereja di Sardis? Turutilah. Turutilah artinya apa? Fight for it. Fight. Gereja yang hidup bukan gereja yang sempurna karena nggak ngalamin tantangan. Gereja yang hidup adalah gereja yang menang atas setiap tantangan. Kecewa, biasa. Disakiti, biasa. Lemah, biasa. Tapi bangun lagi. Fight for it. Turutilah itu dan bertobat. Nah, bertobat ini bukan bertobat dari dosa. Bertobat ini artinya perbaiki. Ini bukan bertobat dari dosa. Ini Tuhan lagi ngomong sama orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi saudara, makanya kenapa pertobatan itu setiap hari? Karena pertobatan bukan hanya menyangkut dosa. Pertobatan itu juga menyangkut kita yang mau senantiasa diubahkan, kita yang mau belajar untuk tunduk kepada tuntunan Roh, kita yang mau menundukkan diri, itu termasuk pertobatan. Kenapa? Karena pintu gerbang pertobatan adalah kerendahan hati. Ya, jadi bertobat itu bukan cuma bertobat dari dosa. Bertobat itu sikap hati setiap hari. Amen. Bertobat bukan dari dosa saja. Bertobat dari keengganan, bertobat dari kemalasan, bertobat dari nggak percaya. Repent. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara dan saya mempelai. Orang dunia yang tidak siap, mereka melihat kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tapi saudara dan saya bukan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak mau dewasa, saudara dan saya nggak mau gigih, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan pada awal. Bahaya loh saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa di hari-hari ke depan ujian akan datang. Masa-masa ujian akan datang. Persiapkan dirimu. Gereja di Indonesia, saya akan katakan berkali-kali. 2 tahun ke depan, 2026, 2027, gereja di Indonesia dan di bangsa-bangsa akan mengalami perubahan drastis. Jangan sampai kita jadi sepnah. Kita pikir kita aman, kita punya posisi. Kita tidak tersentuh. Otoritas sedang dipindah oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari Eliakim yang bisa dipercaya. Orang-orang yang berkarisma dan yang berkarakter. Bukan sempurna yang Tuhan cari. Tapi Tuhan cari gereja yang mau bertobat, gereja yang mau memperbaiki diri, gereja yang nggak mau lengah, gereja yang tidak hanya bernostalgia tentang apa yang Tuhan pernah lakukan, tapi gereja yang punya ekspektasi akan Tuhan, akan apa yang Tuhan akan lakukan di hari-hari ke depan. Amin. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam sebelum kita selesai. Anda menikmati Bible study malam hari ini. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Oh, look at that. Remnant, katakan sama-sama remnant, sisa. Saudara dan saya ada di dalam dunia, tapi nggak perlu dan nggak harus menjadi seperti dunia. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ini pakaian apa saudara? Perbuatan-perbuatan orang kudus. Saya percaya pakaian putih bicara tentang imamat yang rajani. Waktu saudara berdoa, doamu didengar oleh surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Saya mau kasih tahu kalau saudara dan saya mau menjadi gereja yang berjalan dalam karisma dan karakter, maka saudara adalah imamat yang rajani, in the priesthood of Melkisedek. Karena ada saudara, nasib sebuah bangsa bisa berubah, saudara. Oh, glory to God. Barang siapa menang, katakan sama-sama menang. Berarti ada usaha ya saudara ya. Menang, berarti kalau kamu menang harus perang, overcome. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan.
Jadi saya mau katakan dengan lugas, nggak ada sekali selamat tetap selamat. Darah Yesus cukup buat kita, tapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, titik. Tulis tuh, lihat itu, baca ayatnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus loh. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Saudara perhatikan di bahasa Yunani-nya kata mengaku namanya. Waktu saya pelajari kata mengaku itu artinya Tuhan akan mendeklarasikan saudara dan saya secara terbuka. Artinya apa sih? Tuhan akan mengaku, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara dan saya yang punya karisma dan karakter, saudara dan saya yang mau dewasa, saudara dan saya mau disempurnakan, maka saudara dan saya akan dipromosikan, ditetapkan, dipercaya, ditampilkan, dimunculkan. Haleluya. Arti kata mengaku adalah Tuhan akan mendeklarasikan secara terbuka. Saya percaya di hari ke depan, di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi, Tuhan akan mendeklarasikan nama anak-anaknya secara terbuka. Apapun yang dipegang oleh tanganmu berhasil dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya, kita akan berhasil. Sebab orang-orang percaya di tengah-tengah kelaparan, kita memberi makan bukan minta-minta. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, saudara dan saya bukan meminjam, tapi kita meminjamkan. Ini waktunya Tuhan sedang mencari gereja yang berkarisma dan berkarakter. Gereja yang hidup beneran dan bukan mati, kelihatannya hidup tapi mati. Gereja yang berdampak, gereja yang terbakar, gereja yang bersinar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Oh, glory to God. Kita selesai malam hari ini. Gereja yang ada di Sardis. Saya mau katakan prophetically, persiapkan dirimu, saudara. Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus. Dan Tuhan sedang mencari gereja yang berkarisma. Gereja yang berkarakter. Katakan dan. Katakan dan. Karisma dan karakter. Kita perlu dua-duanya, saudara. Ingat, tanpa karakter, maka karisma sia-sia. Oh, tanpa karisma, maka karakter tidak memiliki arti. Tidak memiliki alasan, saudara. Tanpa karakter, karisma means nothing. Tanpa karisma, karakter produces nothing. Oh, sekali lagi. Tanpa karakter, karisma means nothing. Tanpa karisma, karakter produces nothing. Saudara dan saya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi saudara dan saya percaya sedang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini untuk dipercaya. Sebab gereja yang berkuasa, gereja yang menyatakan kerajaannya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Amin. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Come on, mulai buka mulutmu, sembah Dia. Soreto syaralamanda. Mulai berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya di mana gerejamu berjalan di dalam karisma dan karakter Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami banyak melihat karisma tapi tidak ada karakter. Akhirnya membuat orang kecewa, orang skeptik. Bahkan orang ragu akan apa yang Tuhan bisa lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami melihat hanya ada karakter tanpa karisma. Akhirnya orang-orang merasa dirinya yang paling baik, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling kudus. Tapi tidak ada dinamika, kekuatan roh yang melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami mau dua-duanya. Aku berdoa 638 orang yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Aku berdoa, jadikan setiap kami orang-orang yang berkarisma dan berkarakter. In the mighty name of Jesus. Aku berdoa, lepaskan kuasamu right now. In the mighty name of Jesus. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami gereja yang benar-benar hidup. Bukan yang terlihat hidup, tapi pada hakikatnya mati. Jadikan kami Tuhan gereja yang sungguh-sungguh berdampak Tuhan. Jadikan kami yang gereja yang terbakar oleh karena api Roh Kudus-Mu. Gereja yang bersinar. Engkaulah Tuhan yang memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Burn us, Lord. We want to burn and we want to shine. We want to burn and we want to shine. We want to burn and we want to shine. Come on, angkat suaramu saudara, minta. Aku berdoa pengurapan Roh Kudus turun saat ini Tuhan.
Erose kereto sendiri atara la mandosa. Rekoto syara la manda. Di pulau-pulau yang berbeda-beda. Di kota-kota yang berbeda-beda. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu. Right now in the mighty name of Jesus. Release. Release that anointing, Lord. Release that anointing, Lord. Release that anointing, Lord. Reko shekerebo sheterebo sinda. Reboko shikara mandara la manda. Saya lihat ada seseorang yang bergabung di Zoom pada malam hari ini. Engkau memiliki sebuah perkebunan. Perkebunanmu akan memberikan makan kepada yang lapar. Tuhan akan memberkati. Saya melihat ada tanah yang tidak terbuka. Tanah yang memiliki masalah. Tanah itu akan terbuka. Tanah itu akan terlepas. Tanah itu akan menjadi milik pusakamu. Aku berdoa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hamba-hambamu Tuhan. Menjadi gereja yang berdampak. Anak-anak Tuhan yang memberikan pengaruh yang nyata. Di mana buah yang dihasilkan Roh Kudus di dalam setiap kami dinikmati oleh orang-orang yang bersentuhan dengan kami. Release your power. Release your power. Release your power. Engkau berkata Tuhan di dalam firman-Mu, barang siapa menang, aku berdoa, jadikan setiap kami orang-orang yang menang. Jadikan setiap kami orang-orang yang menang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia, saudara. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau yang sudah melakukan hal yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat, yang mulia di dalam kami. Engkau setia untuk membawa kami sampai kami tiba di garis akhir kami. Glory to God in the highest. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu. Right now aku berdoa sekali lagi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pemulihan Tuhan. Secara finansial. Di dalam keluarga. Pemulihan secara emosi. Secara jiwa. Pemulihan di dalam hati. Aku berdoa. Tidak ada satu pun Tuhan yang keluar dari ruangan Zoom ini. Yang pulang dengan tangan yang hampa. Tapi mereka bersentuhan dengan Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, dan kami percaya satu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kami. Terima berkat yang terbaik dari tata Allah yang maha tinggi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, Putra, di dalam nama the Son of God, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, setiap langkahmu diurapi oleh Tuhan, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau dibuatnya berhasil. Bagi Tuhan Yesus Kristus segala hormat, pujian, dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya sama-sama dengan saya katakan, haleluya, haleluya. Saudara diberkati, amin.